keluar, ngetok kamar gue, dan numpang nginep semalaman. Jujur gue sih dengernya nggak begitu kaget ya, karena gue udah curiga sama mas-mas ini dari pertama kali gue pindah ke sini. Paginya Rani berterima kasih dan nyarinin satu hal, jagain adek gue, terutama ketika dia nggak ngunci pintunya pas mandi. Hari-hari berlalu, adek gue tetap ngelakuin kebiasaan yang sama, nggak pernah ngunci kamar mandi dan harus selalu gue ingetin. Rani jadi sering nginep di kamar gue dan hal ini akhirnya ketahuan sama ibu kos. Kita pun cerita yang sebenarnya, bla 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 dan bla. Untungnya ibu kos itu ngertiin kita. Sayangnya kita belum punya bukti yang kuat sehingga ibu kos itu nggak bisa ngeluarin mas-mas itu. Lagi pula mas-mas itu udah jadi pelanggan setianya ibu kos lebih dari 5 tahun. Ibu kos akhirnya ngasih solusi baru. Dia beli pintu kamar mandi yang otomatis kekunci sendiri. Jadi untuk orang yang kayak adik gue yang super teledor ini, pintu ini cocok banget dan gue nggak perlu lagi teriak-teriak kunci pintu setiap kali dia mandi. Hari itu gue pulang kerja jam 5 sore. Di situ tumben adik gue sampai rumah duluan. Dia bilang dia izin pulang cepet karena habis isya mau janjian sama cowok PDKT-annya. Sebagai abang gue ngerasa nggak suka adik gue yang cewek udah mulai kenal pacar-pacaran. Tapi apa boleh buat, gue sendiri juga pacaran dan malam itu gue juga emang udah janjian sama pacar gue buat ketemuan. Adik gue di hari itu super excited. Gak pernah gue ngeliat dia seniat ini mau jalan keluar ketemu cowok. Sampai-sampai udah nyiapin baju bagusnya digantung di depan lemari karena habis dia setrika sampai nggak ada kusutan sedikit pun di bajunya. Baru banget gue duduk di kasur ngelepas penat habis ngelawan macetnya Jakarta, ibu kos manggil dan nyuruh gue masangin pintu kamar mandi barunya. Gue ngela nafas. Gue capek dan sebel banget, kenapa harus gue gitu loh, kenapa nggak suaminya? Lagi pula kan gue bukan tukang, gue nggak bisa masang-masang begituan. Tapi sebelum gue nolak permintaannya ibu kos, adek gue ngomong ke gue buat pasang aja pintunya sekarang, karena dia baru pertama kali ini bakalan mandi malam-malam karena mau ketemuan sama si cowoknya itu. Tambah gue nggak ada di sana buat jagain dia. Jadi demi kebaikan adek gue pun bangun dan masangin pintu kamar mandi baru itu. Maghrib pun tiba, gue siap-siap berangkat ketemu sama pacar gue. Gue ingetin adek gue untuk jaga dirinya baik-baik, entah sama mas-mas ini atau sama PDKT-nya dia nanti. Dia cium tangan gue dan gue